Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidas sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini marilah kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita masih bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan yang mubarak ini. Mudah-mudahan amaliyah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan mutaqabbala, sebagai amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sisa-sisa Ramadan ke depan terus bisa kita isi dengan amaliyah ibadah. Assalatu wassalam, salawatullah wassalamuhu. Mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Sebagai orang yang beriman, tentunya mari kita mengikuti petunjuk Al-Quran di dalam memberikan tuntunan tentang bagaimana kita memandang kehidupan ini. Kita semua menyadari bahwa kehidupan dunia kita ini adalah kehidupan yang sementara. Kita diciptakan oleh Allah Ta'ala bukan untuk dunia ini, tetapi untuk akhirat. Sebagai kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, semestinya segala aktivitas hidup dan kehidupan orang yang beriman selalu mengacu kepada orientasi akhirat. Maka Rasulullah menyatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ibarat sawah ladang tempat kita menanamkan kebaikan-kebaikan, menanamkan amal-amal ibadah, sehingga nanti hasilnya akan bisa kita panen di hari akhirat. Maka beruntunglah orang yang dia tidak tertipu dengan kehidupan dunia ini. Dunia ia jadikan sebagai alat, sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Oleh karena itu, pada kesempatan yang singkat ini, perkenankan saya menyampaikan satu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat Surah ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu harsal akhirata nasid lahu fil harsi. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ya, ayat ini memberikan satu kejelasan bagi kita semua tentang bagaimana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada orang yang beriman di dalam memandang kehidupan ini, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka kalau kita sering mendengar doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ini adalah sebuah keseimbangan. Artinya kita diharapkan untuk bisa menjadi orang yang bahagia dunia dan bahagia akhirat. Tetapi keseimbangan di dalam perbandingan dunia akhirat ini bukan keseimbangan yang 50-50. Bukan. Tetapi tetap ada satu penekanan. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dan lebih abadi. Maka dalam kehidupan dunia ini
ya kita mencari kebahagiaan yang sekedarnya saja. Tapi kalau untuk urusan akhirat, untuk urusan ibadah, ini kita harus kerjakan dengan semaksimal mungkin. Kembali pada ayat tadi, surat Asy-Syura ayat 20. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Man kana yuridu harsal akhirah." Barang siapa yang menghendaki keuntungan akhirat, orientasi dan mindset hidupnya hanya tertuju kepada kehidupan akhirat, maka Allah berjanji, "Nazid lahu fil hars." Aku akan berikan tambahan keuntungan baginya. Hidupnya akan senantiasa beruntung terus. Namun sebaliknya, wa man kana yuridu harsad dunya, siapa yang ia mencari kebahagiaan di dunia saja, nazid lahu fil hars. Aku akan beri juga dia kebahagiaan dunia. Mungkin di dunia hidupnya mapan, ekonominya mapan, rumahnya mewah, hartanya melimpah, mobilnya banyak, tetapi itu hanya sebatas di dunia saja. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Orang seperti ini nanti di akhirat tidak akan mendapatkan bagian apa-apa. Naudzubillah, summa naudzubillah. Karena bahagia kita di dunia ini hanya sebentar. Hidup kita di dunia ini sementara. Maka katakanlah kita kaya raya, kita punya pangkat dan jabatan, itu hanya bersifat sementara. Mungkin hanya 50, 60, atau maksimal 100 tahun. Tapi siapa yang orientasi hidupnya adalah kehidupan akhirat, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi sebuah renungan bagi kita, untuk kita mengubah cara pandang kita dalam hidup ini. Dunia adalah merupakan masro'ah, ladang kita untuk mengumpulkan kehidupan akhirat. Sehingga kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah puasa ini. Terlain ketika kita itu di siang hari Ramadan, di sore hari menjelang berbuka, kita menginginkan mungkin makanan yang macam-macam yang nanti akan kita bayangkan untuk kita makan ketika berbuka. Tetapi ketika sudah adzan berkumandang, terkena seteguk dua teguk air, sebutir dua butir kurma, haus dan lapar itu sudah hilang. Itulah kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang bersifat semu dan menipu. Tapi kehidupan akhirat adalah kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi orang yang bahagia dunia dan bahagia akhirat. Mengibarkan bendera sa'adah fid dunya was sa'adah fil akhirah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Hadana wa huwa iyyakum ajmain wa huwa a'lam bissawab. Subhanaka wa huma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.